Shalom, selamat sore, salam jumpa kembali bersama saya Reverend Darome Samalibu SE dari Kabupaten Trenggalek. Saya hadir saat ini menyapa saudara. Saya ucapkan kepada saudara selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 21 Januari 2022. Sudah tentu banyak pengalaman yang kita alami. Sudah tentu pahit manis hidup kita telah jalani. Namun semuanya berarah kepada ketetapan jalan-jalan Tuhan. Memasuki tahun yang baru yang segera kita akan songsong. Tahun yang misterius bagi semua anak manusia di bumi ini. Siapapun saudara, sudah tentu kita bertanya-tanya apa gerangan yang akan terjadi di dalam hidup. Tetapi saya pastikan saudara dan saya dengarkan pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita sikapi, mari kita dengarkan, mari kita tanggapi apa keinginan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Hidup ini penuh tanda tanya. Alangkah bijaksananya saudara jika engkau mempergunakan waktumu untuk selalu konsisten dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, di dalam mengambil bagian dalam pelayanan Injil Kerajaan Surga. Harus didengar dan harus pula diberitakan. Barulah tiba kesudahan alam ini. Atas nama hamba Tuhan, saya mengajukan satu permohonan maaf kepada saudara. Jika selama ini saudara merasa tersakiti, merasa tidak nyaman dengan tindakan saya, dimanapun saudara berada, atas nama hambanya Tuhan, pelayan Tuhan, juru bicara, ambasador Injil Kerajaan Surga, saya menghanturkan permohonan maaf beribu-ribu maaf kepada saudara dan saya. Dan di lain kesempatan, di next time, kiranya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak mengenakan bagi hati saudara. Sekali lagi mohon maaf atas segala tindak tanduk, atas segala cerita hidup saya kepada saudara, atas segala perbuatan saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya juga memohon maaf kepada saudara, kepada yang mengenal keluarga saya. Jika telah menyakiti saudara, mohonlah kiranya kita saling melemparkan maaf, karena tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Baiklah, sebelum kita lanjut, sebelum Injil diberitakan, sebelum saya sampaikan firman Allah kepada saudara, baiklah dulu kita dahului dengan doa. Kiranya Roh Kudus tetap bekerja dan Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, sehingga makna rencana Tuhan bisa terjawab. Haleluya. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur anugerah
dan rahmat. Kasih sayang penyertaan-Mu selalu di setiap waktu dan kesempatan. Sedikit pun Engkau tidak membiarkan kami pergi meninggalkan Engkau. Karena tangan-Mu yang penuh kasih, tangan yang penuh kelembutan, tangan yang penuh rahmat, tetap dengan setia memegang kami, sehingga kami tidak tergeletak, sehingga kami tidak terjatuh di tengah-tengah dunia yang fana ini, sehingga mengakibatkan berisiko tinggi kami akan dibinasakan akibat pelanggaran kami yang lebih parah di hadapan-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu kepada umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah. Hari ini hamba-Mu akan sampaikan firman Allah hingga pada kesudahan alam. Kepada para netizen, para pendengar di mana saja berada, sempat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada sore ini. In Jesus' name we pray. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Amen. Today, Wednesday, September 15, 2001. Hari ini, hari Rabu, tanggal 15, 2021, waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan pukul 14 WIB. Hari ini saya sampaikan firman Allah. Saya hadir kembali, saya aktif kembali. Selagi masih ada waktu kesempatan, saya harus beritakan Injil. Entah saudara dengar, entah saudara merasa dipuaskan, entah saudara diberkati, merasa diberkati, itulah bukan urusan saya lagi. Entah saudara tidak senang, entah saudara menolak, entah saudara mengejek, entah saudara menyinyir, itu bukan urusan saya lagi. Saya sudah menyampaikan kabar kesukaan Injil kerajaan surga. Saya harus bekerja dan bekerja selagi hari masih siang. Saudara juga harus lakukan hal yang sama. Gunakanlah kesempatan hidup. Waktu begitu cepat bergulir. Waktu berpacu meninggalkan waktu kesempatan kita. Sebab itu gunakanlah waktu. Lihatlah tanda-tanda zaman. Lihatlah akhir zaman. Tuhan akan bekerja dengan dahsyatnya melalui rohnya, melalui para pelayan-pelayan pemberita Injil, sehingga terjadi hujan pertobatan di atas muka bumi ini. Barulah tiba penghakiman dimulai, dan setiap orang yang akan dihakimi tidak mungkin lagi akan mengelak, tidak mungkin lagi bisa menghindar dari segala tindak tanduk selagi dia masih hidup di muka bumi ini. Baiklah, tidak berlama-lama, kita buka ayat pokoknya pada sore yang indah ini. Tema, judul, topik, tagar Yesus Kristus telah memikul segala dosa manusia. Yesus Kristus telah memikul dosa saudara dan saya. Biarkanlah Tuhan berkuasa penuh, berotoritas penuh, berdaulat penuh di dalam hidup saudara. Siapakah gerangan kita? Kita hanyalah ciptaan Tuhan,
belaka. Tapi kita bermakna dan berarti ketika hidup ini untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Saya buka ayat pokoknya yang saya kutip, yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya ke-18 dan 23. Perikop kejadian saat ini tentang kisah Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Paulus bersaksi bagaimana Tuhan melawat, Tuhan datang memanggil dia untuk menjadi pelayan-pelayannya. Sangat spektakuler ceritanya, spektakuler. Adakah saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi anak-anaknya dengan cara yang spektakuler, dengan cara dia datang, dengan cara Anda, saudara dan saya tidak menyadari bagaimana lawatan Tuhan terjadi. Dan ini sudah dibuktikan. Banyak orang datang berbondong-bondong menyerahkan diri untuk bertobat dan dibaptis, mengakui segala dosa dan menerima Yesus Kristus sebagai jawaban dari segala masalah. Yesus Kristus sebagai juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Baca saudara dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah besar bagi dunia ini. Dia tidak menghendaki saudara binasa, dia tidak menghendaki saudara dihukum untuk selama-lamanya. Tapi kasihnya selalu dialirkan, dipancarkan dari kediaman yang suci, surga yang semawi, dambaan semua orang dan dambaan kita untuk kesana. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus, sekali lagi saya pastikan, saya katakan dengan penuh tanggung jawab, tidak ada keselamatan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Bagi saudara yang dengarkan channel saya pada sore ini, ambil keputusan, renungkan dan meminta petunjuk kepada Yesus Kristus, jalan keselamatan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara garis bawahi, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan.
sudah tentu dunia ini gelap gulita. Dunia ini akan segera dibinasakan akibat penghuninya penuh dengan kejahatan dosa. Akibat di bumi ini penuh dengan kejahatan, rekayasa segala dosa, tipu muslihat, iri benci, fitnah ditebarkan, dan penyakit menghardik segala penduduk bumi ini. Rasul Paulus bersaksi tentang panggilan pertobatannya. Kita kenal Rasul Paulus. Sebelumnya dia adalah seorang pemimpin untuk menganiaya orang-orang percaya di Yerusalem dan sekitarnya. Dia bertugas untuk mengeksekusi. Dia bertugas untuk menganiaya orang-orang percaya. Di zaman ini iblis juga roh penganiaya, roh aniaya yang pernah dimiliki oleh Paulus tetap berjalan dalam dekade ini, dan dia berjalan. Dan iblis memakai orang-orangnya, para pembesar-pembesarnya, hulu balang, para pekerja, para senior-seniornya, digerakkan oleh iblis untuk bekerja menganiaya saudara dan saya. Tapi ketahuilah dan camkanlah, Tuhan Yesus tetap akan melindungi saudara. Tuhan Yesus menjaga saudara dan saya. Sehelai rambut dari atas kepalamu tidak akan fall, tidak akan gugur di bumi ini tanpa kehendak, tanpa restu Tuhan, tanpa persetujuan Tuhan. Berarti saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu peganglah kemurahan, peganglah kebaikan, peganglah anugerahnya. Anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya dipegang, sehingga saudara tidak mendapatkan kebinasaan untuk selama-lamanya. Sudahkah kita renungkan, sudahkah kita pikirkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara? Ada batas limitnya saudara. Tetapi hidup yang akan datang hanya dua jalan, surga atau neraka. Dan tempat yang kita akan datangi, time is not limit anymore. Waktu sudah tidak ada batasnya lagi. Kekal dan kekal. Sudahkah kita pikirkan? Bagi orang yang belum menerima Yesus Kristus, percaya dengan segenap hati, dengan 100% full untuk percaya. Untuk percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai kekasih jiwanya. Baiklah engkau mengambil tindakan, mengambil keputusan yang bijaksana sebelum hari naas bagi saudara dan saya. Haleluya. Supaya mereka beroleh iman, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Pengampunan dosa, ada pengampunan dosa bagi saudara dan saya ketika saudara percaya dan menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Sangat malang dan miris, banyak orang sudah pergi meninggalkan Tuhan.
dia mengikuti jalan Yudas Iskariot. Dalam kisah ada satu keluarga mempunyai anak dua. Seorang kaya raya hartawan. Anak yang bungsu ini meminta harta bagian kepada papa dan mamanya untuk pergi di negeri yang jauh bersenang-senang. Dihamburkannya segala milik kekayaan orang tua di negeri yang jauh dengan segala dosanya. Dan seketika waktu juga habislah harta yang dia miliki, yang dia bangga-banggakan. Habislah segala-galanya dari tangan si anak yang bungsu ini. Timbullah kelaparan. Sungguh miris seorang kaya raya, jutawan, anak seorang konglomerat jutawan. Miskin papa di negeri yang jauh. Namun di suatu ketika dia menyadari betapa aku sudah berdosa kepada Bapa di surga. Dan dia kembali mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Dan sang Bapa dari jauh melihat anak sebuah hati, anak bungsu yang ia kasihi. Dilihatnya anak itu hina dina papa, menderita bau dan bau, kurus kering, hitam pekat. Tidak karu-karuan seorang anak jutawan, anak konglomerat ini. Dan sang bapa pergi menjumpai dia, menemui dia, serta menyebut. Dan sang anak ini memohon pengampunan. Dan Bapa memberikan pengampunan. Siapakah saudara dan saya? Adakah engkau punya kesalahan, dosa dan kelemahan? Adakah engkau meminta maaf kepada Tuhan, meminta pengampunan? Ya, itu tindakan yang bijaksana. Dan Yesus Kristus akan mengampuni saudara, menyucikan saudara dari segala pelanggaran dan dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya. Di ayatnya yang ke-23 saudara, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan menderita, memberitakan terang kepada bangsa itu ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menceritakan tentang Mesias, tentang juru selamat yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Diberitakan kepada orang-orang yang belum menerima, mempercaya kepada Yesus tentang Mesias ini, yaitu Yesus Kristus, kepada semua bangsa-bangsa. Baiklah saudara, pergi beritakan ini. Apapun yang engkau hadap, apapun, apa yang engkau miliki, apa yang kau miliki, berikanlah buat Tuhan, berikanlah buat kemuliaan Tuhan, berikanlah buat pekerjaannya. Karena hari malang akan tiba, haleluya, malam akan tiba. Saudara tidak dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tunggu tanggal mainnya kapan akan terjadi itu. Segera, sesegera mungkin. Soon as possible. Jesus is coming, second coming. Haleluya. Coba kita baca di Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 13. Surat Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 13 saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hanya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meminta hartamu. Tuhan Yesus tidak meminta apa yang engkau miliki, kedudukan, jabatan, gelar. Tuhan tidak meminta itu, tapi Tuhan meminta hati yang sungguh-sungguh, hati yang bersungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya aku harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Jika saudara lakukan itu, saudara adalah termasuk orang-orang yang bijaksana.
Saudara termasuk orang-orang yang beruntung. Saudara termasuk orang-orang yang menyadari betapa malam akan tiba, malang hidup ini akan terjadi. Seperti sungguh orang 5 darah yang bodoh, menyesal. Apa arti penyesalan? Sebuah 5 sekumpulan gadis-gadis yang bodoh. 5 anak darah bodoh melambangkan orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang tidak dipenuhi, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah yang akan menyesal dan dikatakan masuk dalam kategori orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak mempergunakan kesempatan, orang-orang yang akan dibinasakan, orang-orang yang akan menangis, tetapi tangisan air matamu sudah tiada arti lagi, saudara. Yesus Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Dibuktikannya dengan pengorbanannya. Pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang tidak bisa dibayarkan dengan harta yang dunia miliki ini. Sungguh perbuatan Tuhan Yesus amat mulia bagi saudara dan saya. Sungguh perbuatannya ini perbuatan yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hanya pengakuan kita kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Di luar itu tidak ada keselamatan lagi. Saya pastikan, haleluya, saya imani, saya percaya 1000% firman Allah, ya dan amin. Baiklah kita pegang dengan erat-erat keselamatan yang Tuhan berikan itu. Baiklah kita bijaksana menghitung hari-hari hidup kita ini. Baiklah kita menyadari betapa malangnya akan ada penghukuman bagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi orang yang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, bagi orang-orang yang tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Camkan itu, saudara. Mari kita camkan perkataan itu sebelum penyesalan terjadi. Garis bawahi, mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Pengakuan sesuatu negara jajahan ketika dia mempromilkan kemerdekaannya, akan diakui dunia internasional ketika negara itu mengakui kemerdekaan. Saudara dan saya, kita berada dalam perhambaan dosa. Dosa memperhambat saudara, tapi oleh karena anugerah rahmat kasih sayang Yesus Kristus, saudara dan saya sudah diampuni, sudah disucikan, sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh karya penebusan Allah Bapa melalui anaknya yang mulia, yang kita hormati, yang kita cintai, Yesus Kristus, sebagai anak Allah, juru selamat dunia ini. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Garis bawahi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berserulah kepada Tuhan. Jika engkau mengalami berada dalam kesesakan, jika engkau berada dalam tindisan tekanan yang luar biasa, baiklah saudara, pergi di rumah Tuhan, pergilah di kaki Tuhan, berseru meminta pertolongan, berseru adukan segala persoalan, masalah yang engkau hadapi, haleluya. Karena apa yang engkau beban, yang apapun, seberat apapun bebanmu, akan Tuhan sanggup melepaskannya. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Maha Kuasa, dan dialah tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus, Bapa yang kekal, kekasih jiwa saudara, juru selamat isi dunia ini. Baik, kita ke Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50 dan Injil Lukas pasal 7 ayatnya 48 dan 50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara garis bawahi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Yesus sanggup memberikan jawaban bahwa dosamu telah diampuni. Dosa merah seperti kermesi akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba yang putih. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tapi bagi saudara yang suka, yang pernah menghina Roh Kudus, bagi siapa yang pernah menghina Roh Kudus atau sedang menghina Roh Kudus, engkau dengarkan sore ini saya hamba Tuhan Darome Samalibu SE menyampaikan, tidak ada pengampunan dosa lagi. Entahlah, sebab itu sadarilah, bertobatlah. Jangan lakukan penghian menodai Roh Kudus. Jangan lakukan mengejek-ngejek Roh Kudus. Karena tidak ada pengampunan dosa lagi jika mengejek Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Tidak ada pengampunan. Tapi dosa yang apa engkau lakukan sebelum engkau menerima Yesus, Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan sanggup menyucikan saudara. Tuhan sanggup membasuh saudara dengan membasuh dosa saudara dengan darahnya. Dan tubuhnya yang hancur di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lampau, Yesus membuktikan pengorbanannya. Karena dia cinta saudara dan saya. Dia tidak menghendaki saudara dan saya binasa untuk selama-lamanya, forever and ever. Di ayatnya yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imamu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus sendiri mengucapkan perkataan yang spektakuler, perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang penuh makna dan penuh arti kepada perempuan yang berdosa ini, yang ada di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ini, saudara-saudara. Perempuan berdosa diampuni oleh Tuhan ketika perempuan ini datang mengaku dosanya, datang memohon, datang mengadukan permohonan pengampunan dosa, dan Yesus sendiri mengampuni dosa wanita yang berdosa ini. Saudara dan saya juga, apapun keadaan saudara, apapun masalah, apapun yang kita pernah lakukan, Tuhan sudah mengampuni ketika ada kita mengaku segala dosa-dosa kita. Haleluya. Sedangkan 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, pelayanan untuk perdamaian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada gerapiran perdamaian
antara Yesus Kristus Bapa di surga dengan saudara dan saya. Ada pengampunan. Telah disatukan. Telah disucikan oleh darah Tuhan. Dan Tuhan mengakui saudara sebagai anak umat ketebusannya dan umat pewaris kerajaan surga. Camkan, dipegang baik-baik saudara-saudara. Siapapun engkau sebagai hamba Tuhan yang senior, sebagai junior, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai siapapun, kita berharga di mata Tuhan, berharga di mata Yesus Kristus, Sang Juru Selamat isi dunia ini. Haleluya. Baiklah saudara, kita menuju ke ayat yang terakhir. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, dan saya sambung Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Saya baca dulu Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Klaim Yesus Kristus. Satu pernyataan, satu ucapan Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jika ada saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, sengaja meninggalkan Tuhan, lambat atau cepat, penghukuman telah menantimu. Vonis telah disediakan dan dibacakan oleh Yesus sendiri ketika saudara berada dalam kursi pengadilan Allah. Hati-hati. Adakah engkau sebagai pemudi, sebagai pemuda yang meninggalkan Tuhan akibat wanita, akibat pria, akibat harta, akibat kedudukan? Engkau sudah jual Yesus seperti Esau menjual hak kesulungannya. Jika hal itu terjadi, dan jika saudara tidak mengambil keputusan untuk kembali bertobat, maka bersiap-siaplah saudara untuk dihakimi, untuk divonis masuk dalam penghukuman untuk selama-lamanya yang dilaksanakan sendiri oleh Yesus Kristus. Baiklah saudara dan saya pegang keselamatan, pegang panggilan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, kiranya saudara dilawat oleh Tuhan sendiri. Bagi saudara yang belum menerima, belum mengenal Yesus, saya berdoa saudara supaya saudara dilawat dengan cara Tuhan, dengan berbagai-bagai lawatan Tuhan terjadi bagi saudara, sehingga saudara menerima Yesus, sehingga saudara percaya kepada Yesus Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat saudara. Dan saudara harus memikul salib. Tapi ketahuilah, Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Aku akan menyertai engkau sampai sewa sekalian alam ini. Kiranya Tuhan melawat saudara. Terimalah Injil keselamatan. Percayalah Yesus. Di dalam Yesus Kristus ada jalan pengampunan dosa, ada jalan keselamatan. Di luar itu, saya pastikan, saya percaya 100% firman Allah, ya dan amin, tidak ada. Yohanes 3 ayat 16. Besarlah kasihnya kepada saudara dan saya. Besarlah anugerah dan rahmatnya kepada saudara dan saya. Turun-temurun
Dia tetap menyayangi saudara, dia tetap mengasihi saudara, dia tetap melawat saudara, dia tetap memberkati saudara, dia tetap melindungi saudara, dia tetap memberikan saudara jalan keselamatan, jalan kelepasan, dan selalu menghibur saudara dan menyembuhkan saudara dari segala penyakit dan segala masalahmu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristus adalah penyembuh dari segala penyakit. Penyakit yang dirancang, yang dibuat oleh iblis. Karena memang iblis datang untuk menghukum, datang membinasakan, dan datang menipu saudara. Itulah visi misi, tugas iblis untuk menerima dia, untuk mengadili umat Tuhan. Tapi percaya dan camkanlah, dengarkan firman Allah pada sore ini, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan berada, Tuhan genggam hidup saudara, dan Tuhan memegang saudara, dan dia tidak akan pernah pergi meninggalkan saudara. Dia tidak akan berbalik badan meninggalkan saudara. Dia tidak akan mengkhianati saudara. Dia tidak berdusta. Dia pegang janji. Itulah namanya Yesus Kristus. Kekasih jiwa saudara dan saya. Yesus mengklaim dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagi saudara yang belum menerima Yesus, bagi saudara yang sudah pernah dengar Yesus tapi tidak bersungguh-sungguh, firman Allah datang pada sore ini, datang mengingatkan kepada saudara untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Pintu kemurahan masih terbuka, pintu berkatnya masih terbuka, pintu anugerahnya, pintu keselamatan masih terbuka. Yesus masih dengar penyesalan saudara. Yesus masih mengetahui air mata saudara. Yesus mengetahui segala isi hati saudara. Sebelum hari naas, sebelum penyakit pandemi datang membunuhmu, baiklah ambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan beritakan Injil keselamatan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Barulah tiba kesudahannya. Saudara dan saya, Tuhan datang kepada saya dan saudara. Dia sangat mencintai saudara, dia sangat mengasihi saudara. Dia menginginkan saudara hidup, dia menginginkan saudara mendapatkan damai sejahtera. Dia menginginkan saudara hidup berkelimpahan. Dia bukan Allah yang jahat, dia bukan Allah yang luar biasa kejahatannya para saudara, tapi dia Allah yang penuh rahmat. Dia penuh kasih, dia penuh anugerah kepada saudara dan saya. Haleluya. Banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Akan ada perlombaan, akan ada race perlombaan iman kita kepada Tuhan. Akan diseleksi sedemikian rupa, akan diseleksi oleh Tuhan sendiri. Dan dia tahu hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Dia tahu isi hati saudara. Injil Yohanes surat Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Engkau diberikan kuasa. Apa engkau minta? Kuasa. Engkau minta kesehatan, engkau minta berkat, engkau minta kelimpahan, apapun Tuhan akan berikan. Pergilah beritakan Injil. Layani, bekerjalah dulu. Segala daya upayamu, segala tenagamu, usahamu yang engkau lakukan buat kemuliaan Tuhan, buat pekerjaannya, buat Injil kerajaannya, akan diperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia. Akan diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Segala jerih payamu tidak sia-sia. Pengorbananmu tidak sia-sia kepada Tuhan. Haleluya. Adakah engkau berpikir, jika aku mati, aku bawa hartaku yang aku miliki, yang aku cari? Adakah engkau pikirkan itu? Jika engkau pikirkan itu, berarti engkau termasuk orang yang malang dan bodoh di dunia ini. Dari antara manusia yang paling bodoh, yang tidak bijaksana. Yang baiknya kita menabur kebaikan, yang baiknya kita melayani Tuhan, yang baiknya kita memberikan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan percaya kepada kita, kita berikan buat pekerjaannya, untuk kemuliaannya, untuk peduli, kasih yang tak berkesudahan kepada orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan sarana bantuan kita. Lakukanlah itu, saudara. Biarlah tidak ada penyesalan di hari kemudian seperti orang kaya dalam Injil Yohanes, kita dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 dan 31, orang kaya yang menyesal. Tetapi penyesalannya tiada arti. Tangisan dan permohonannya kepada Bapak Abraham sudah tidak ada arti lagi. Ia melihatnya orang yang miskin, yang pernah ia tidak peduli ketika di dunia berhidup bersama-sama. Dan dia berada di tempat yang hina dina, penderitaan untuk selama-lamanya, tiada berakhir lagi. Di sana dia menderita, menangis dengan ratap tangis dan kertak gigi yang luar biasa. Penderitaan itu bagi saudara dan saya. Dengarkan firman Allah pada sore ini. Terimalah Yesus sebagai juru selamatmu dan layanilah dia, dan serta serahkanlah, akuilah, lakukanlah pengakuan dosa dan pertobatan, maka saudara akan diterima oleh Yesus Kristus sebagai Allah juru selamat dunia ini. Aku telah memilihmu. Sejak dari kandungan Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Engkau yang dulu tidak mengerti, tidak tahu jalan hidup, sehingga engkau bernyanyi, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, dan itu terjadi. Bukankah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku bagi saudara? Sebab itu hargailah kasih Kristus yang tak berkesudahan itu. Pada rekan-rekan hamba Tuhan, marilah kita melayani Tuhan. Jangan kita jemu-jemu, jangan kita melihat menoleh lagi ke belakang. Apapun yang kita alami, penderitaan, kemiskinan, kekurangan, kesusahan, tekanan apapun, baiklah saudara dan saya, fokuskan saja hidup saudara kepada Tuhan. Mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Saya tetap berdoa kepada rekan-rekan hamba Tuhan, para YouTuber Kristen yang memberitakan kebenaran firman Allah. Apa yang engkau lakukan kepada Tuhan tidak sia-sia. Apa yang kita buat kepada Tuhan tidak sia-sia. Para hamba Tuhan, jika engkau memberikan, mengerti, saling berbagi kasih antar sesama hamba Tuhan, antar jemaat yang kita pimpin, yang Tuhan percayakan, domba yang kita percayakan, betapa kalau kita mengerti, betapa Tuhan sangat menghargai, betapa Tuhan sangat merespek. Ada respon Tuhan akan terjadi bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan pada sore ini datang untuk kita semua, untuk kita renungkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan anugerah dan rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, dan kasih-Nya selalu bagi saudara dan saya. Baiklah, kita akhiri acara kita yang penuh dengan makna firman Allah dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu di mana saja mereka berada, di seluruh NKRI ini, di seluruh pelosok negeri ini, Indonesia yang kami kasihi.
Indonesia yang jaya, Indonesia yang Pancasila, Indonesia yang berasaskan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia yang bertoleransi, Indonesia yang damai, Indonesia yang diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa buat negeri ini yang sedang dilanda oleh Tuhan, oleh alam yang begitu topan mengamuk di bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan halalukan, kiranya Tuhan menghiburkan kami, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang kami buat, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu, kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan ambil alih, kiranya Tuhan yang berkuasa merampas dari tangan iblis, sehingga pekerjaan-Mu jaya, makmur, dan masyhur sampai ke seluruh bumi ini, negeri ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kiranya kami berdoa juga para menteri, kami berdoa Tuhan kepada Tuhan para pemangku jabatan militer dari kepolisian, Panglima ABRI Tuhan. Kami berdoa buat para tentara-tentara yang Tuhan percayakan, yang akan menjaga NKRI ini, para polisi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka sukacita dan damai, mereka berikan mereka perlindungan, mereka berikan mereka Tuhan kesehatan dan berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para gubernur yang memimpin di provinsi, kami berdoa buat para wali kota yang memimpin Tuhan di kota Madia, kami juga berdoa Tuhan kepada para bupati yang memimpin Tuhan di kabupaten, yang memimpin di kelurahan, di RT RW yang paling rendah. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menolong mereka. Mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Tuhan berikan mereka hikmat, jaga mereka Tuhan, terutama mereka hidup berkenan dengan Tuhan dan diberkati. Terima kasih, kesehatan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri ini Tuhan. Kiranya negeri 2024 yang akan datang Tuhan, pemilihan pesta demokrasi Tuhan, terjadi perdamaian, terjadi Tuhan kondusif Tuhan, daerah kami aman tentram, sehingga menghasilkan seorang pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang menjaga NKRI ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mempunyai niat jahat, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang Tuhan yang mengalami kesakitan, jemaat Tuhan, hamba-hambamu yang mengalami kesakitan Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Darah-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan mereka, menjamah mereka Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan yang mengalami masalah dalam keluarga mereka, yang mengalami masalah dalam usaha mereka, kiranya Tuhan campur tangan. Kiranya ketika mereka berseru meminta pertolongan, Engkau tolong, karena tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh kemurahan Tuhan, menolong kami semuanya. Lindungi kami Tuhan, berikan kami umur panjang, kesehatan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memberitakan firman Allah, biarlah firman Allah Tuhan yang kami sampaikan ini Tuhan tidak sia-sia, tapi menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. In Jesus name kami sudah berdoa. Amen. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong 1 Januari 2022. Kiranya damai sejahtera, pertolongan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya, dan saudara mengalami pembelaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan saudara mengalami sehat selalu dan diberkati. Selamat sore, sampai jumpa di next video yang akan datang. Bye-bye.